Di masyarakat Indonesia, seringkali suatu aktivitas memiliki label-label tertentu. Misalnya, aktivitas bertualang merupakan aktivitas yang sewajarnya dilakukan oleh laki-laki, sedangkan aktivitas memasak sewajarnya dilakukan oleh perempuan. Kemudian, anak laki-laki lebih cocok terjun di dunia teknik, sedangkan perempuan lebih cocok di dunia administrasi atau pelayanan. Aktivitas ini berkaitan dengan adanya keberadaan gender di masyarakat. Apa itu gender? Gender adalah konstruksi atau bentukan sosial tentang pembagian peran serta tanggung jawab, baik laki maupun perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat maupun budaya. Gender berkaitan dengan norma dan proses keyakinan bagaimana seharusnya lelaki dan perempuan diharapkan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya di mana mereka berada. Gender juga berkaitan dengan pola relasi perempuan dan laki-laki. Menurut Kantor Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2001, relasi gender mencakup bahasan tentang posisi perempuan dan laki-laki dalam hal akses dan kontrol sumber-sumber kehidupan, tanggung jawab, manfaat, hak-hak, dan sebagainya. Singkatnya, gender merupakan konsep yang dipelajari secara sosial antara perbedaan laki-laki dan perempuan. Hal-hal yang dipelajari mencakup 3 aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Lalu, apa perbedaan gender dengan jenis kelamin? Yang pertama, jenis kelamin merupakan kodrat dari Tuhan yang diberikan kepada manusia secara biologis dan dapat dilihat bentuk fisiknya. Misalnya seperti bentuk tubuh laki-laki dan perempuan yang berbeda, menstruasi pada perempuan, dan proses melahirkan pada perempuan. Sedangkan gender merupakan konstruksi atau bentukan sosial non-biologis yang hadir di masyarakat. Kedua, jenis kelamin tidak dapat diubah secara alami dan tidak dapat dipertukarkan. Laki-laki yang memiliki penis tidak bisa diubah menjadi perempuan yang memiliki vagina. Sedangkan gender dapat berubah, seperti peran memasak yang dilakukan oleh perempuan di rumah tetapi dilakukan oleh laki-laki di restoran. Ketiga, fungsi berdasarkan jenis kelamin tidak dapat dipertentukan. Fungsi menyusui oleh ibu tidak dapat ditukar menjadi fungsi bagi ayah. Namun, peran gender bisa dipertukarkan. Perempuan bisa saja berada di sektor publik seperti menjadi dokter, guru, atau menjadi pengusaha. Dan laki-laki pun bisa memasak untuk keluarga, membersihkan rumah, dan menjaga anak. Terakhir, jenis kelamin berlaku sepanjang masa. Ketika seseorang berstatus perempuan, maka dia tetaplah perempuan. Begitupun laki-laki. Sedangkan gender tergantung budaya, kebiasaan, dan waktu pada daerah tertentu. Contohnya adalah pelarangan pengenyam pendidikan bagi perempuan pada masa penjajahan Belanda. Ada banyak label berdasarkan gender yang keliru di masyarakat. Di antaranya laki-laki yang cenderung lebih agresif dibanding perempuan, laki-laki yang lebih independen dibanding perempuan, laki-laki yang lebih menyukai pengetahuan eksakta dibanding perempuan, laki-laki lebih percaya diri dibanding perempuan, dan masih banyak lagi. Fenomena ini dapat dilihat berdasarkan aspek ruang dan waktu, atas dasar budaya di berbagai lokasi dan waktu tertentu. Pada masa lalu, budaya Arab menempatkan perempuan sebagai kaum yang memiliki hak-hak sosial yang lebih sempit dibanding laki-laki. Kaum perempuan lebih ditempatkan sebagai kelompok yang dipingit di dalam rumah, tidak boleh bekerja di luar rumah, dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Akan tetapi, jika melihat tatanan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Minangkabau yang menganut garis keturunan ibu atau matriarkat, justru menempatkan kaum perempuan cenderung lebih superior dibanding dengan kaum laki-laki. Berlawanan dengan daerah lain, di daerah ini tidak ada gerakan emansipasi laki-laki yang menuntut kesetaraan gender, sehingga lingkungan dan struktur budaya memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki. Fenomena gender dalam realita kehidupan. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai aspek lingkungan, seperti lingkungan keluarga, pendidikan, kerja, dan struktur politik. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang penting bagi seseorang karena merupakan tempat yang pertama kali seorang anak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya dan terbangunnya proses sosialisasi primer. Dominasi budaya patriarki yang hadir di hampir semua suku Indonesia cenderung mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam sosialisasi gender yang ada di keluarga. Hal ini terjadi karena budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan peran utama di berbagai lingkungan. Contohnya, asumsi ibu hanya berada di sektor domestik atau di sekitar rumah untuk mengurus keperluan rumah tangga, sementara ayah
berada di sektor publik atau di luar rumah untuk mencari nafkah. Di lingkungan pendidikan, kebanyakan orang tua memberikan perempuan boneka atau permainan memasak dan anak laki-laki diberi mobil-mobilan atau robot-robotan karena adanya nilai yang mendarah daging di masyarakat. Selain itu, fenomena gender juga telah menyempitkan pilihan seseorang dalam memilih pendidikan. Perempuan dianggap lebih sesuai memilih jurusan bahasa atau jurusan pendidikan rumah tangga seperti tata boga, tata rias. Sebaliknya, anak laki-laki dianggap lebih cocok pada jurusan teknik atau eksakta. Di lingkungan pekerjaan, kaum perempuan masih lebih banyak bekerja di bidang pelayanan jasa atau pekerjaan yang membutuhkan sedikit keterampilan, seperti di bidang administrasi, perawat, atau pelayan toko yang hanya sedikit menduduki jabatan manajer atau pengambil keputusan. Dilihat dari segi upah, banyak dijumpai bahwa kaum perempuan menerima upah lebih rendah dari laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama. Juga pada perbedaan kesempatan yang diberikan antara karyawan perempuan dan laki-laki, di mana laki-laki yang lebih diprioritaskan. Dalam bekerja, ada asumsi perempuan lebih lemah ketimbang laki-laki, karena akan mengalami menstruasi atau haid dan akan ada cuti melahirkan, sehingga dianggap akan kurang produktif. Terakhir, pada struktur politik, perempuan pada masa sekarang telah berhasil menduduki jabatan tinggi. Namun secara jumlah, kaum perempuan yang menempati jabatan strategis masih sedikit. Hal ini dikarenakan budaya yang ada di masyarakat menganggap bahwa politik itu kotor dan perempuan dianggap tidak pantas berada di ranah politik. Keterwakilkan perempuan di lembaga legislatif juga masih belum proporsional, 50-50. Bahkan 30%-nya pun belum, meskipun penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Perkawinan di bawah umur, partisipasi politik yang rendah, merupakan beberapa masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari Komnas Perempuan pada tahun 2019, sepanjang tahun 2018 hingga 2019, kekerasan terhadap perempuan di dunia maya tercatat 95 kasus. 60% diantaranya adalah ancaman publikasi konten pribadi perempuan. Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan juga terus meningkat hingga 14% pada tahun 2019. Kasus perkosaan yang dilaporkan pada tahun tersebut berjumlah sebanyak 195 kasus, kasus incest sebanyak 1071 kasus, dan kekerasan dalam pacaran sebanyak 2073 kasus. Data tersebut adalah data-data yang telah dilaporkan. Namun, sebenarnya masih banyak lagi kekerasan yang tidak dilaporkan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perlakuan buruk yang diterima oleh perempuan di masyarakat. Dalam agama Islam, perempuan memiliki kedudukan yang istimewa dan mulia. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat surat yang secara khusus membahas perempuan, yaitu surat An-Nisa. Islam sesungguhnya begitu melindungi perempuan karena perempuan diberikan hak yang nilainya sebesar kewajiban. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah telah memerintahkan kaum muslim laki-laki agar memperlakukan perempuan dengan baik. Hal ini tercantum dalam surat An-Nisa ayat 19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali bagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji dan nyata. Dan bergaulah kamu secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Rasulullah SAW sendiri telah bersabda bagaimana cara memperlakukan wanita. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Hadis riwayat Muslim nomor 3726. Selain hadis tersebut, ada juga hadis yang lain. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah. Setelah tadi membahas mengenai masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia, dan juga telah membahas bagaimana kedudukan perempuan dalam agama Islam, maka sekarang kita akan membahas mengenai apa hubungannya perempuan dengan politik. Dunia politik tidak jauh dari mempelajari negara,
tujuan negara, lembaga negara, hubungan negara. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran bernegara bagi perempuan. Karena dalam politik, mempelajari kekuasaan, kebijakan publik, mempelajari sistem yang bekerja dari proses input hingga menghasilkan output politik yang berlaku untuk menentukan kebijakan di masyarakat. Keterlibatan perempuan di dunia politik sangatlah penting agar dapat meningkatkan kesempatan pembuatan kebijakan yang menguntungkan bagi kebutuhan perempuan. Secara umum, kebutuhan perempuan hanya dimengerti oleh perempuan. Beragam problematika yang dihadapi perempuan tidak sedikit hanya bisa diselesaikan oleh perempuan. Bentuknya bisa berupa penanganan yang sifatnya kekuasaan dan dilakukan oleh perempuan. Agar problematika tersebut dapat terselesaikan, peran politik bagi perempuan lebih tepat untuk memasuki ranah legislatif dan eksekutif sesuai kapasitas dan kodratnya untuk memperjuangkan perempuan, umat, dan bangsa. Karena dalam Islam, seluruh manusia, laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban yang sama untuk beribadah dan membangun peradaban Islam yang maju. Pada tahun 1971, Malaysia mengeluarkan kebijakan The New Economic Policy yang berisi tentang 60% suku Melayu harus berjaya secara ekonomi atau menguasai sektor ekonomi. Pada tahun 1950, warga kulit hitam di Amerika diperbolehkan berkuliah tanpa mengikuti tes. Pada tahun yang sama, di Indonesia, Presiden Soekarno membuat kebijakan ekonomi benteng untuk membina pembentukan kelas pengusaha pribumi dalam arti non-Tionghoa pada saat itu. Semua kebijakan itu dinamakan sebagai affirmative action. Istilah affirmative action atau aksi afirmatif muncul pada masa pemerintahan John F. Kennedy di Amerika Serikat. Aksi ini merupakan aksi keberpihakan kepada golongan tertentu agar dapat memperoleh peluang yang setara dengan golongan lain dalam bidang yang sama. Golongan yang diperjuangkan biasanya berbasis etnis, gender, profesi, atau golongan-golongan lain yang merupakan golongan minoritas. Aksi ini menghasilkan kebijakan yang memberikan keistimewaan pada kelompok atau golongan tertentu hingga mencapai kesetaraan atau keadilan. Di Indonesia, pasca reformasi, muncul beberapa peraturan yang berbasis affirmative action ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai penentuan kuota minimal 30% partisipasi perempuan dalam pemilu. Mengapa kuota minimal partisipasi perempuan tersebut dibuat? Kebijakan tersebut adalah salah satu solusi sistemik untuk memecahkan masalah yang dimiliki perempuan di Indonesia agar dapat terlibat dalam dunia politik. Masalah yang muncul tidak jauh dari keberadaan budaya patriarki yang mendominasi pria dalam dunia politik dan fenomena triple burden atau beban 3 peran yang dimiliki perempuan dalam urusan rumah tangga, pekerjaan, dan komunitas. Dua hal tersebut menimbulkan keterbatasan kesempatan perempuan untuk terlibat di dunia politik. Meskipun kebijakan afirmatif sudah dibuat, pada pemilu tahun 2009 dan 2014, kuota minimal 30% tersebut masih belum dapat tercapai. Bahkan, caleg yang terdaftar belum mencapai 50% dari jumlah caleg keseluruhan. Pada tahun 2014, persentase perempuan di DPR RI hanya mendapat 17,32%. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif tidak dapat berjalan sendiri. Perlu adanya aksi lain untuk memperluas kesempatan perempuan turun di dunia politik. Agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya aksi lain untuk memperluas kesempatan perempuan turun di dunia politik. Di antaranya adalah penguatan kapasitas perempuan, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan politik untuk perempuan secara sistemik. Semua aksi tersebut harus dijalankan secara beriringan agar dapat menciptakan kesempatan partisipasi politik yang seimbang bagi seluruh masyarakat Indonesia.